neraca saldo ini adalah penggabungan antara buku besar, digabung jadi satu, dibuat neraca saldo untuk mempermudah transaksi ya, atau perhitungan gitu. Nah, kasnya ini terdapat 47.500.000 yang diambil dari buku besar juga. Ada perlengkapan 5 juta, ada peralatan 10 juta, ada utang usaha di kredit 8 juta, modal 50 juta di kredit, ada pendapatan jasa 7 juta di kredit, ada beban gaji 500.000, beban listrik 1 juta, dan beban iklan 1 juta. Kita hitung semuanya debit dan kredit, ketemunya adalah 65 juta. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Nah, di ayat jurnal penyesuaian ini, kenapa bisa terjadi? Karena di neraca saldo itu kan udah akhir periode nih. Nah, di akhir periode itu ternyata masih ada penyesuaian-penyesuaian yang harus tertulis atau masih tertinggal. Jadi, kita masih harus buat yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini terdapat beberapa transaksi gitu ya. Pertama, itu soalnya di neraca saldo pada per 31 Desember 2023 di akun perlengkapan terdapat 5 juta di debit. Namun hanya ditelusuri pada akhir periode kwitansi masih terdapat perlengkapan yang tertinggal sebesar 300.000. Nah, berarti karena di neraca saldo ada perlengkapan sebesar 5 juta, maka tapi masih ada yang tertinggal sebesar 300.000. Berarti penghitungannya adalah 5 juta yang ada di dalam perlengkapan di neraca saldo, kita kurangin dengan 300.000 yang masih tertinggal, berarti dikurangin ya teman-teman, berarti sama dengan 4.700.000 gitu ya. Berarti akunnya itu adalah beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Di debit sebesar 4.700.000 dan di kredit sebesar 4.700.000. Terus abis itu lanjut di yang kedua adalah pada tanggal 31 Desember 2023 terdapat gaji karyawan nih, tapi yang masih harus dibayar gitu sebesar 200.000. Jadi pada akhir periode kwitansi ini ternyata masih ada gaji karyawan yang harus dibayar sebesar 200.000. Jadi otomatis yang harus kita tulis di jurnal penyesuaian adalah beban gaji terhadap utang gaji, karena masih belum dibayar teman-teman, jadi masih masuk dalam utang gitu. Sebesar 200.000 di debit dan 200.000 di kredit gitu. Oke teman-teman, jadi udah selesai di ayat jurnal penyesuaian, kita masuk ke dalam neraca lajur. Nah, di neraca lajur sendiri adalah gabungan antara neraca saldo dengan penyesuaian yang terjadi pada akhir periode kwitansi. Makanya dibuat neraca lajur lagi nih atau worksheet gitu ya. Di sini kan ditulis nih. Jadi yang kita gunain neraca lajurnya itu adalah kan ada 3 kolom. Pertama ada 8, ada 10 sama 12. Tapi yang kita pakai adalah yang 10 kolom. Kenapa 10 kolom? Karena 10 kolom ini biasanya digunain dalam perusahaan jasa gitu teman-teman. Nah, cara kita tahu gimana sih 10 kolomnya dari mana? Dari pertemuan debit dan kredit. Pertemuan debit dan kredit ini terhitung ada 10 kolom, jadi dibuatnya 10 kolom gitu teman-teman. Nah, udah nih, kita masukin. Pertama ada neraca saldo, ada ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, penghitungan antara neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Habis itu dari neraca saldo disesuaikan, kita masuk laba rugi dan neraca. Nah, aku mau jelasin dulu nih teman-teman. Kalau misalnya bedanya neraca sama laba rugi itu apa sih? Jadi, golongan atau akun 1 sampai akun 3 itu masuknya ke dalam neraca ini. Kalau misalnya 4 sampai 5 itu masuknya laba rugi. Kenapa? Karena laba rugi ini menghitungkan antara pendapatan kita punya dikurangi dengan beban-beban yang terjadi gitu teman-teman. Makanya dibuat neraca ada laba rugi. Nah, oke, tanpa lama lagi langsung kita mulai. Di neraca saldo ditulis nih, yang tadi nih udah tinggal kita salin gitu kan. Tapi terjadi penyesuaian, di beberapa akun terjadi penyesuaian, yaitu ini nih, di akun perlengkapan terjadi penyesuaian di tadi izin penyesuaian sebesar 4.700.000 di kredit. Nah, maka penghitungan di neraca saldo disesuaikannya adalah 5 juta dikurangi dengan 4.700.000, berarti 300.000 di debit gitu teman-teman. Kenapa di debit? Karena di debit masih ada gitu loh, masih ada selisihnya di debit, jadi kita masukin di debit gitu.
Habis itu karena ini golongan 1, maka kita tulisnya di neraca gitu sebesar 300.000 di debit. Habis itu terjadi lagi nih penyesuaian ya. Terjadi penyesuaian. Ini penghitungannya gampang teman-teman. Jadi kalau yang 10 juta ini kalau yang nggak ada penyesuaiannya langsung dilengkap aja teman-teman. Langsung kita masukin di neraca saldo disesuaikan. Ya misalnya kayak ini 10 juta. Karena dia nggak ada penyesuaian, makanya kita tulis dia langsung neraca saldo 10 juta dan kita langsung masukin di neraca sebesar 10 juta. Tapi di sini aku mau ngejelasinnya yang ada penyesuaiannya aja teman-teman biar gampang hitungnya. Ada penyesuaian lagi nih teman-teman di akun beban gaji. Di beban gaji ini kan di neraca saldo ada 500.000. Tapi ada penyesuaian sebesar 200.000 di debit. Debit ketemu debit, maka ditambah hasilnya di debit. Berarti 500 ditambah 200 jadinya 700. 700.000. Ini karena ini beban, maka dia masuknya ke dalam laba rugi gitu teman-teman. Terus abis itu ada lagi nih teman-teman penyesuaian di utang gaji. Nah di utang gaji ini karena di neraca saldonya nggak ada, makanya kita cantumnya di penyesuaian aja atau AJP. Berarti di neraca saldo disesuaikannya 200.000 gitu ya. Karena dia utang masuknya ke dalam golongan 2, maka dimasukin neraca. Habis itu ada lagi nih penyesuaian ya di beban pelengkapan. Beban pelengkapan sebesar 4.700.000 di debit gitu ya. Maka di neraca saldo disesuaikannya 4.700.000. Karena dia masuknya beban perlengkapan atau beban-beban, dia berarti masuknya di laba rugi sebesar 4.700.000 di debit. Nah, dari semuanya ini kita hitung teman-teman. Di neraca saldo, debit ketemu kredit, balance. Di penyesuaian, balance juga. Neraca saldo disesuaikan, balance juga. Nah, tapi di laba rugi dan neraca ini tidak balance gitu ya teman-teman. Memang selalu tidak balance, makanya kita harus menyesuaikan supaya dia balance gitu ya. Nah, di laba rugi ini ketemu nih, debitnya 7.400.000 ya, tapi di kreditnya cuma 7 juta. Nah, gimana sih biar tambah jadi 7.400.000? Ya, ditambahin aja. Di rugi bersih ini kita tambahin ya 400.000 di kredit gitu. Nah, kenapa dia di kredit lebih sedikit? Karena beban-beban yang kita tanggung lebih banyak daripada pendapatan yang kita miliki. Ini juga berlaku sebaliknya. Jadi kalau misalnya ini yang lebih sedikit, artinya berarti kalau ininya lebih sedikit, artinya berarti laba atau untung gitu teman-teman. Kebalikannya. Nah, tapi kalau neraca, kalau di sini diketahuinya juga sama nih. Di debit 57.800.000 dan di kredit 58.200.000. Nah, kalau yang di neraca ini ternyata lebih besar nih ini 57.800.000. Maka kita harus kurangin dengan 400 supaya hasilnya balance di sini. Nah, kenapa dia kalau misalnya neraca, dia kebalikannya teman-teman dari laba rugi. Kalau di neraca, kalau debitnya lebih besar dari kredit, artinya laba atau untung karena harta yang dimiliki lebih banyak daripada pengeluaran. Ini juga berlaku sebaliknya. Kalau misalnya kredit lebih besar, artinya rugi karena pengeluarannya keluar atau habis lebih banyak dibanding harta yang kita miliki. Gitu teman-teman. Nah, di sini kan ketahuinya debitnya lebih banyak nih teman-teman. Karena debitnya lebih banyak, maka pengeluarannya maka ini disebutnya sebagai rugi gitu. Karena pengeluarannya itu habis lebih banyak dibanding harta yang kita punya gitu atau harta yang kita miliki gitu teman-teman. Nah, supaya balance, nah ini udah semua nih balance teman-teman. Neraca saldo 65 juta. Terus abis itu izin penyesuaian 4.900.000, neraca saldo 56.200.000, laba rugi 7.400.000 dan neraca 58.200.000 gitu teman-teman. Oke teman-teman, dilanjut lagi ya teman-teman. Abis itu ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini tadi saya udah jelaskan ada 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal dan laporan neraca, dan yang terakhir adalah arus kas. Dimulai dari laba rugi. Nah, biasanya laporan laba rugi itu berhubungan dengan pendapatan dikurang dengan beban atau beban gitu. Itu untuk menentukan antara laba bersih atau rugi bersih gitu ya.
Di sini saya ambil pendapatan dan beban dan semua transaksinya itu diambil dari neraca lajur ya teman-teman yang tadi sudah dihitung sebelumnya. Nah, di laporan laba rugi ini ada pendapatan jasa sebesar 7 juta. 7 juta juga diambil dari neraca lajur teman-teman sebesar 7 juta, nih dia 7 juta. Nah, jadi di sini udah diketahui pendapatan jasa sebesar 7 juta di kredit. Makanya kita tulis di laporan keuangannya di bagian laba rugi 7 juta gitu ya. Terus habis itu ada beban-beban juga nih, diambil juga dari neraca lajur, ada beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban gaji, beban listrik, beban iklan, sama beban perlengkapan gitu ya. Kita masukin di sini, habis itu kita masukin laporan keuangannya teman-teman. Di laporan keuangannya ada beban gaji juga sama 700.000, beban listrik 1 juta, beban iklan 1 juta, dan beban perlengkapan 4 juta 700. Nah, semua di total nih dari sini ketemunya adalah 7 juta 400. Nah, habis itu ini dikurang beban. Jadi pendapatan dikurang beban itu untuk menentukan rugi bersih atau laba bersih. Karena pendapatannya 7 juta, sedangkan bebannya itu 7 juta 400, kita masih ada selisih 400.000. Artinya itu rugi teman-teman. Pendapatan yang kita dapat gitu ya, terhadap beban-beban yang kita tanggung, ternyata lebih banyak beban-beban yang kita tanggung daripada pendapatan yang kita miliki dari hasil kita jualan gitu teman-teman. Jadi kita masih ada rugi sebesar 400.000 gitu ya. Nah, habis itu kita masuk ke dalam laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal adalah modal awal. Modal awal ini diambil dari neraca saldo awal. Neraca saldo awal nih teman-teman. Neraca saldo awal kita cari ya nih. Neraca saldo awal ada modal sebesar 50 juta. Ya, masuk laporan keuangan 50 juta. Habis itu karena ini rugi bersih, karena rugi selisih, artinya 50 juta ini kita harus kurangin dengan 400.000. Maka modal akhirnya adalah 49.600.000 gitu. Laporan neraca ini ada dua bagian juga teman-teman, ada aktiva, ada pasiva. Kalau aktiva lancarnya itu ada kas 47.500 juga diambil dari neraca lajur, ada perlengkapan 300.000. Kita jumlahin ini jadi 47.800. Habis itu di aktiva tetap peralatannya 10 juta. Dan kita totalin teman-teman ya, aktivanya 47.800 kita tambah dengan 10 juta, maka hasilnya 57.800. Yang di pasifanya itu terdiri dari utang, modal, atau lain-lain gitu ya teman-teman. Pasifa ini saya adanya utang dan modal. Utangnya juga diambil dari neraca lajur ya, modal akhirnya diambil dari sini, dari perubahan modal sini sebesar 49.600. Berarti kita totalin semua di sini hasilnya adalah 57.800. Nah, di laporan arus kas itu sendiri tadi saya udah jelasin ya, ada 3 bagian atau ada 3 metode. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasional, yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan gitu. Jadi kalau misalnya aktivitas operasional itu biasanya terdiri dari keseluruhan transaksi keuangan yang mempengaruhi laba bersih, atau penerimaan bisa berupa penerimaan pendapatan, pembayaran beban-beban, pembelian perlengkapan gitu kan, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya aktivitas investasi itu dia berhubungan atau mempengaruhi aktiva tetap yang tadi teman-teman. Aktiva tetap itu kayak peralatan-peralatan, gedung gitu kan, atau yang lain-lainnya gitu kan. Terus habis itu kayak mesin produksi, penjualan peralatan yang tidak terpakai dan sebagainya, itu masuk ke dalam investasi. Nah, habis itu adalah pendanaan. Pendanaan itu aktivitas yang terkait dengan utang, bisa juga utang jangka panjang. Nah, kalau utang jangka panjang itu masuk ke pendanaan ini teman-teman. Terus abis itu ada modal, ada price, ada dan lain sebagainya, store modal pemilik gitu. Arus kas operasional ini ada penerimaan dan pengurangan. Penerimaannya pertama ada pendapatan. Pendapatannya sebesar 7 juta. Diambilnya dari sini nih teman-teman, di sini nih. Nih, dari buku besar yang staffel kolom rangkap ya. Ada nih operasional yang ini. Oh, tapi plus karena penerimaan, dia menerima berarti plus dong, ya kan? Berarti 7 juta di sini. Berarti di arus kas kita tulis 7 juta. Ya, habis itu di pengurangan
Pengurangan ada pembelian perlengkapan 5 juta, juga diambil dari sini 5 juta. Terus ada 500.000 beban gaji, terus ada pembayaran iklan 1 juta, dan pembayaran listrik 1 juta. Kita totalin semua, ketemu hasilnya 7.500.000. Tapi dia posnya kredit karena dia pengurangan atau dia melakukan pembelian atau dia melakukan pembayaran, itu berarti kurang uang kas, dia berkurang. Jadi pendapatan kita kurangin dengan pengeluaran gitu ya. Jadi penerimaan kita kurangin dengan pengurangan. Ketemu selisih teman-teman ya. Arus kas keluar bersih dari kegiatan operasional sebesar 500.000 gitu ya. Habis itu kita masuk ke dalam arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi dia berupa pembayaran ya, bisa pembayaran peralatan. Nah, dia di transaksi ini, Cahya Indah ini terdapat pembelian peralatan. Di buku besar tulis ya nih, pembelian peralatan. Pembelian peralatan kantor 2 juta, tapi ini hanya 2 juta ya teman-teman, tunai. Berarti kasnya berkurang karena dia membeli. Saya tulis di sini 2 juta. Berarti arus kas keluar bersih dari kegiatan investasi sebesar 2 juta. Habis itu yang terakhir adalah aktivitas pendanaan, teman-teman. Aktivitas pendanaan itu berupa penerimaan. Biasanya juga ada pengurangan ya. Kalau pengurangan tuh kalau misalnya ada perusahaan ini mau ngambil uang untuk kepribadian diri dia atau price gitu ya, itu baru pengurangan gitu. Tapi karena di transaksi ini nggak ada, makanya kita tulisnya hanya modal gitu. Jadi hanya penerimaan aja. Di sini diketahui penerimaannya atau investasi modalnya sebesar 50 juta. Di sini teman-teman, investasi awal 50 juta debit ya, berarti di arus kas juga sama gitu teman-teman. Nah, berarti arus kas keluar bersih dari kegiatan pendanaan 50 juta. Semuanya nih ditotalin teman-teman ya. Total kas bersih ya. Total kas bersihnya dari sini nih. Dari ini kita kurangin sama ini. Kenapa dikurangin? Karena dia membayar kan. Berarti dikurang. Pendanaan yang kita miliki atau modal yang kita miliki, kita kurangin dengan pembelian peralatan sebesar 2 juta. Habis itu kita kurangin lagi sama rugi yang kita punya nih, 500.000 selisihnya nih. Ya kan? Ketemu nih hasilnya berapa nih? 47.500. Cara kita tahunya nih teman-teman, apakah dia balance atau enggak? Cara kita tahu balance-nya dari mana gitu loh. Balance-nya tuh dari saldo awal periode. Nah, ini teman-teman yang tadi aku jelasin sebelumnya di buku besar. Di buku besar ini kan tertulis nih total saldo awal periode 47.500. Di arus kas ini total kas bersih juga 47.500. Antara saldo awal dengan total kas yang dimiliki balance. Artinya ini sudah berhasil. Baru kita ketahui saldo akhir periodenya, tinggal ditambah total kas bersih ditambah dengan saldo awal periode. Ketemunya adalah 95 juta. Ini dia dari cash flow yang kita miliki selama periode Desember 2023 di perusahaan fotokopi Cahya Indah. Nah, oke teman-teman, itu dia tadi kegiatan yang udah kita lakukan, yang udah aku jelasin mengenai siklus-siklus akuntansi tentang perusahaan jasa fotokopi Cahya Indah.